Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama Ibu di kelas prakarya dan kewirausahaan. Oke, pekan lalu kita membahas materi mengenai memahami karakteristik kewirausahaan. Dan untuk hari ini, apa sih yang akan kita bahas sekarang? Well, cek ya the next slide-nya. Oke, what will we learn today? Di sini ada 4 materi yang akan dibahas, yaitu ada manfaat, fungsi, prinsip, dan tujuan kewirausahaan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai manfaat dan fungsi kewirausahaan. Untuk prinsip dan tujuan kewirausahaan, kita simpan lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, kita mulai aja sekarang. Oke, kita masuk di materi yang pertama ya. Ini manfaat kewirausahaan. Ada beberapa manfaat yang akan Ibu jelaskan di sini. Yang pertama adalah kewirausahaan memberikan peluang dan kebebasan kepada para pelakunya untuk memilih usaha dan menciptakan peluang sendiri demi mencapai tujuan hidup. Jadi kewirausahaan ini bebas. Setiap orang bisa berwirausaha. Di sini kan jadi dia bisa menciptakan hal atau produk yang telah diciptakan demi mencapai cita-cita hidupnya. Jadi kan ada tujuan hidup masing-masing ya, seseorang itu, setiap orang mempunyai goals masing-masing, dan dengan berwirausaha ini diharapkan dapat menciptakan peluangnya untuk mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Begitu. Kemudian yang kedua adalah kewirausahaan memberikan peluang bagi para pelaku usaha mandiri untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan dalam hidupnya sendiri maupun untuk lingkungan di sekitar tempat dia tinggal. Biasanya para pelaku usaha ini sudah menyadari bahwa dalam dirinya itu terdapat potensi yang bisa dia manfaatkan untuk menciptakan peluang usaha. Jadi dikombin dengan kemampuan berwirausahanya sehingga usaha yang dia ciptakan itu bisa membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Ya, selanjutnya adalah kewirausahaan memberikan peluang bagi pelaku usaha mandiri untuk meraih keuntungan baik secara finansial maupun di luar finansial. Ya, tidak dipungkiri bahwa keuntungan secara finansial ini menjadi daya tarik utama bagi para pelaku usaha. Jadi biasanya kita sudah melihat berbagai contoh seseorang yang sukses dengan usahanya, sehingga itu menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk memulai usaha juga. Apabila orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Seperti itu kan ya. Jadi kita pun juga bisa mencoba hal tersebut, bisa mencoba berusaha supaya bisa mendapatkan keuntungan finansial seperti orang-orang sukses yang kita lihat. Kita juga harus menargetkan secara finansial dari awal agar itu bisa menjadi motivasi tambahan bagi kita untuk menjalankan usaha kita gitu. Jadi di mana kita sedang merasa down, kita bisa mengingat tujuan usaha kita apa sih gitu. Tujuannya apa? Kita kan ingin mendapatkan keuntungan secara finansial serta bisa membantu orang-orang di sekitar. Oke. Poin berikutnya, kewirausahaan memberi peluang bagi pelaku usaha untuk mencapai potensi diri secara penuh. Bisnis yang dimiliki oleh seseorang yang berwirausaha merupakan cara lain untuk mengaktualisasikan diri. Jadi untuk mengeluarkan semua potensi yang kita miliki dalam diri, kemudian kita aktualisasikan dalam bentuk usaha yang kita jalankan. Keberhasilan yang nantinya akan kita raih itu didukung oleh kreativitas, antusiasme, inovasi, dan visi dari usaha yang kita miliki. Seperti ada pepatah, do what you love. Jadi lakukan apa yang kalian sukai, karena ketika kita melakukan sesuatu hal sesuai dengan passion kita, itu akan mampu mengeluarkan potensi maksimal dalam diri kita. Gitu ya. Sehingga potensi inilah yang nantinya kita perlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan dalam usaha yang kita jalani. Poin berikutnya adalah
Kewirausahaan memberi peluang untuk berperan lebih aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas segala usahanya. Biasanya, para pelaku usaha mandiri ini bisa mendapatkan kehormatan khusus dari masyarakat. Apalagi kalau misalkan dia seorang pengusaha yang sukses dan sudah banyak dikenal membantu masyarakat sekitar. Penghormatan dan pengakuan yang diberikan oleh masyarakat ini bisa menjadi kekuatan bagi para pelaku usaha mandiri. Selain itu, pengakuan dari masyarakat dan penerimaan mereka atas produk atau jasa yang kita ciptakan itu membuat pelaku usaha mandiri cenderung lebih baik dari masa ke masa gitu ya, karena jadinya lebih semangat kan ketika produk kita diterima oleh masyarakat, itu membuat kita lebih semangat untuk senantiasa menciptakan inovasi dan kreasi dalam produk yang kita miliki. Kepuasan konsumen juga menjadi kepuasan bagi para pelaku usaha mandiri. Ketika barang dan jasa yang kita produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, itu sepertinya worth it gitu ya. Segala sesuatu hal yang kita lakukan selama ini tuh terbalas gitu, mempunyai imbalan yang setimpal. Ya, it's worth it gitu. Poin berikutnya, kewirausahaan memberi peluang kepada pelaku usaha untuk melakukan sesuatu hal yang disukai dan menimbulkan rasa senang. Nah, biasanya seseorang yang memulai usaha dimulai dari hobi, berawal dari hobi itu, dia tidak akan merasa berat ketika menjalani usahanya. Bisa menjalankan usaha sesuai dengan apa yang mereka sukai itu merupakan penghargaan terbesar bagi para pelaku usaha mandiri. Jadi, udah mereka melakukan hal yang mereka sukai, terus juga mereka mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Dan biasanya mereka tidak akan merasa terpaksa menjalani hal tersebut, karena memang itu adalah sesuatu yang dia sukai gitu. Biasanya mereka akan menikmati setiap proses yang ada, gitu, setiap proses dalam perjalanan usahanya. Tadi kita sudah ya untuk membahas masalah manfaat kewirausahaan. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi kewirausahaan. Sama ya, di sini juga ada beberapa fungsi yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Di antaranya yang pertama adalah wirausaha memberikan ruang agar seseorang dapat memberikan keputusan-keputusan penting dalam pengambilan risiko. Jadi, seperti yang kemarin kita bahas ya tentang karakteristik wirausahawan, itu kan berani mengambil risiko. Nah, di sini otomatis ya mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang penting terkait dengan usaha yang akan kita jalankan. Nah, di sini wirausaha ini menjadi ajang yang memberikan kita ruang agar kita bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Karena memang mau tidak mau kita pasti akan selalu dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang memiliki risiko tersendiri. Berikutnya adalah wirausaha memberikan ruang agar pelaku usaha mandiri dapat menentukan tujuan dan sasaran pelaksanaan usaha mandiri. Jadi di sini mereka bebas untuk menentukan mau seperti apa usaha yang mereka buat, kemudian sasarannya apa, sasarannya siapa. Jadi di sini biasanya ditentukan dari riset pasar yang telah kita lakukan. Poin berikutnya adalah wirausaha memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dihadapinya. Ini sama seperti poin sebelumnya ya. Jadi di sini biasanya sebelum kita memulai sebuah usaha itu kan kita melakukan riset pasar. Di dalamnya itu kita untuk menentukan strategi penjualan, kemudian segmentasi pasarnya, target marketnya. Dan jadi di sini kita juga bebas untuk menentukan bidang usahanya terserah sesuai dengan apa yang kita minati gitu, apa yang kita senangi. Berikutnya, wirausaha meningkatkan keterampilan analitis pelaku usaha agar dapat menentukan skala usaha yang diinginkan. Nah, di sini kita juga kan biasanya setelah melakukan riset pasar, menentukan target marketnya, menentukan segmentasinya, itu kita melihat skala usaha yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Jadi ketika skala usaha yang kita inginkan besar, cakupannya luas, berarti kita juga harus mempertimbangkan strategi pemasaran yang akan kita gunakan dalam memasarkan produk tersebut ya. Jadi besar kecilnya skala usaha ini juga nanti akan menentukan besar kecilnya cakupan usaha, segmentasi pasar dan riset pasar yang kita lakukan.
Poin berikutnya adalah wirausaha meningkatkan keterampilan analitis pelaku usaha agar dapat menghitung modal awal yang diinginkan. Jadi biasanya kita setelah menentukan segmentasi pasar, kita akan menghitung modal awal ya, HPP ya, harga pokok produksi. Modal awalnya tuh berapa sih sebetulnya dari kita membuat sebuah produk. Nah, dari situ nanti setelah menentukan modal awalnya, setelah ketemu tuh angka HPP-nya ya, kita bisa menentukan margin atau keuntungan yang akan kita dapatkan. Misalkan diambil persentase berapa persen margin yang akan kita ambil dari terhitung dari HPP yang tadi telah kita hitung bersama-sama. Jadi kita dapat menentukannya dari HPP ya, HPP yang tadi telah ya udah ketemu gitu angkanya berapa, baru kita bisa menentukan marginnya berapa persen. Poin berikutnya adalah wirausaha meningkatkan kemampuan selektif seorang pelaku usaha mandiri untuk dapat memilih dan menentukan pegawai. Nah, di sini biasanya ya, ketika kita sudah mempunyai sebuah usaha, kita juga sudah coba untuk open recruitment ya, membuka lowongan, membuka rekrutmen untuk orang lain. Biasanya itu akan secara normal ya, secara alamiah itu akan meningkatkan kemampuan selektif kita memilih seseorang. Jadi learning by doing ya, lama-lama kita juga akan mengetahui bagaimana sih cara menentukan karakter seseorang gitu. Bagaimana cara melihat karakter mereka, apakah mereka baik orangnya, jujur, bertanggung jawab, karena itu merupakan poin-poin yang penting ya, salah satu karakteristik yang penting untuk pegawai-pegawai kita, karena kedepannya mereka yang akan membantu kita dalam menjalankan usaha tersebut. Ya, jadi dalam menjalankan usaha ini. Poin berikutnya adalah wirausaha meningkatkan kemampuan pelaku usaha mandiri untuk mengendalikan usahanya secara efektif dan efisien. Poin yang ini juga sama ya seperti yang sebelumnya, jadi learning by doing, lama-lama juga kita akan mengetahui polanya tersendiri setelah kita menjalani hal tersebut gitu. Setelah kita menjalani usaha ini, untuk beberapa lama nanti kita akan bisa menentukan sendiri, oh ini tuh ternyata saya harusnya seperti ini nih, melakukan hal dalam misalkan strategi pemasaran harusnya seperti ini gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, kemampuan-kemampuan tadi, dari mulai kemampuan analitis, kemudian kemampuan selektif kita dalam menentukan pegawai, hingga ini ya kemampuan untuk mengendalikan usaha secara efektif dan efisien itu lama-kelamaan akan semakin matang gitu, akan semakin terbentuk. Poin berikutnya adalah wirausaha mendorong pelaku usaha untuk selalu membuat terobosan baru. Nah ini ya seperti yang sudah Ibu sampaikan dalam materi sebelumnya, jadi seorang usahawan ini memang dituntut untuk selalu membuat inovasi-inovasi baru gitu, ide-ide baru, ide-ide cemerlang yang baru agar bisa menjadi pembeda dengan produk sejenis lainnya gitu ya. Jadi di sini diperlukan sifat kreatif dan inovatif dari pelaku usaha sehingga bisa senantiasa membuat terobosan-terobosan baru yang akan menjadi pembeda dalam produk yang dia miliki. Oke, poin berikutnya adalah wirausaha juga mendorong penciptaan cara baru dalam memproduksi. Seiring berjalannya waktu, nanti kita akan memahami ya bagaimana proses produksi dalam produk yang kita jadikan sebagai usaha. Jadi kan lama-kelamaan juga kita akan menemukan cara-cara baru gitu. Misalkan dari trial and error yang kita lakukan, itu kita bisa dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pembuatan produk itu akan memberikan kita pelajaran gitu, akan membuat kita mengubah, tidak akan melakukan hal yang sama ya, tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi memang seperti itu, seiring berjalannya waktu ya akan muncul cara-cara baru dalam memproduksi yang lebih efektif dan efisien dan tentunya akan lebih menguntungkan. Begitu. Kemudian poin berikutnya ya, this will be the last point dalam fungsi kewirausahaan ini adalah wirausaha meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk mengembangkan strategi pemasaran barang dan jasa. Ya, dari strategi pemasaran barang dan jasa ini kita belajar kira-kira hal-hal apa saja sih yang bisa memuaskan konsumen, yang bisa membuat mereka untuk memberikan review atau testimoni yang baik terhadap produk kita. Karena hal tersebut nantinya akan berbanding lurus dengan keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi gimana caranya kita memperoleh keuntungan ketika sudah mencapai titik tertentu, bagaimana caranya kita mempertahankan hal tersebut bahkan meningkatkan penghasilan ya dari strategi pemasaran yang kita lakukan.
Untuk materi fungsi kewirausahaan ini sudah selesai ya, tadi sudah ada 10 poin yang kita bahas. Jadi intinya, wirausaha ini mendorong para pelaku usaha mandiri untuk mengenali lingkungan dalam menciptakan peluang, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat sekitar. Gitu. Jadi apakah hal ini bisa memberikan keuntungan bagi mereka atau tidak? Jadi kita bisa melihatnya. Fungsi ini mendorong agar usaha yang dibina dan dapat mengendalikan lingkungan sehingga masyarakat di sekitarnya juga dapat saling berkaitan dengan usaha yang kita miliki. Jadi dengan lingkungan sekitar ini kita bisa saling berkaitan ya, dari mulai penyediaan bahan baku misalnya. Jadi daerah yang kita pilih sebagai tempat usaha ini memang menjadi sumber utama bagi bahan baku memproduksi ya bahan baku untuk produk yang kita miliki. Jadi keterkaitan antara kita dengan masyarakat sekitar ini bisa dari sumber daya alamnya, jadi dari bahan bakunya, kemudian kita juga bisa memanfaatkan mereka untuk dijadikan sebagai tenaga kerja dalam usaha yang kita jalankan. Jadi ada timbal balik yang baik ya, ada hubungan, ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan baik dari pihak kita sebagai pelaku usaha maupun dari masyarakat sekitar. Alhamdulillah materi yang harus disampaikan hal ini telah selesai. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa bila ada pertanyaan atau sesuatu hal yang masih kurang jelas, boleh kalian tanyakan di WhatsApp group atau di Google Classroom, ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Don't forget to stay safe and keep healthy. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on the next class.